Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat. Sebelum kita lanjutkan, mohon di subscribe, like, komen, dan sebarkan kepada yang lain, semoga bermanfaat. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah menjadi berita yang mengagetkan masyarakat Quraisy. Hal tersebut dikarenakan usia keduanya terpaut 15 tahun, yaitu Khadijah 40 tahun sedangkan Rasulullah 25 tahun. Selain itu, Khadijah sangat kaya raya sedangkan Rasulullah tidak. Dan Khadijah adalah seorang janda yang menolak lamaran beberapa bangsawan Quraisy dengan alasan tidak ingin menikah lagi. Namun dengan izin Allah, pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah yang didasari berbagai perbedaan tersebut tidak membuat pernikahan tersebut bermasalah. Keduanya sangat berbahagia dan saling mencintai dan menghormati. Rasulullah SAW tidak memperlakukan Khadijah sebagaimana kebanyakan laki-laki Quraisy memperlakukan istrinya dengan hina dan buruk. Khadijah juga senantiasa menghormati suaminya meskipun usianya jauh lebih muda. Keduanya saling membantu dan bersama dalam suka dan duka. Banyak cerita yang menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada Khadijah yang tidak tergantikan. Salah satu contohnya adalah sabda Rasulullah kepada Aisyah tentang Khadijah berikut ini. Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan seseorang yang lebih daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang mendustakanku. Dia menyantuni aku dengan seluruh harta bendanya ketika semua menahannya dariku. Dan aku dikaruniai anak-anak darinya, sedang dengan istriku yang lain tidak. Khadijah senantiasa terkenang dalam sanubari Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah dikunjungi oleh saudaranya Khadijah yang bernama Hallah binti Khuwailid. Rasulullah langsung mengenalinya saat melihat caranya saat meminta izin yang persis dengan cara Khadijah. Rasulullah merasa terharu dan memanggil Hallah dengan sebutan wahai tuanku sebagai ungkapan kerinduan Rasulullah kepada istrinya. Suatu ketika Rasulullah mendapatkan hadiah daging unta. Dengan tangannya sendiri Rasulullah memotong daging tersebut dan meminta salah seorang sahabatnya mengantarkan daging tersebut pada seorang perempuan yang dulunya adalah teman Khadijah. Melihat kejadian tersebut, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengotori tanganmu sendiri dengan memotong daging sendiri?" Lantas Rasulullah menjelaskan bahwa Khadijah pernah berwasiat tentang perempuan tersebut kepadanya. Dalamnya rasa cinta Rasulullah kepada Khadijah diketahui oleh seluruh istri beliau, bahkan para sahabatnya. Pada saat Khadijah meninggal dunia, kesedihan yang dirasakan Rasulullah sangat mendalam, sehingga tahun wafatnya Khadijah disebut Ammul Husni, tahun kesedihan. Jenazah Khadijah Rasulullah sendiri yang mengurusi jenazahnya hingga dikuburkan di Ma'lah. Makam Khadijah hingga kini masih dapat dikenali dan banyak diziarahi umat Islam di dunia. Saudaraku, cinta yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah sangat mendalam. Demikian juga cinta yang dicurahkan Khadijah kepada Rasulullah sangat besar dan tulus. Sepanjang kehidupan rumah tangga keduanya, Rasulullah senantiasa didampingi dalam suka dan duka. Khadijah tidak pernah memperlakukan Nabi Muhammad dengan hina meskipun Khadijah lebih kaya raya daripada Nabi Muhammad.
Khadijah juga tidak pernah mengeluh dengan apapun yang dilakukan Rasulullah. Bahkan harta yang dimilikinya diserahkan untuk membantu siapapun yang mengharap bantuan dari Rasulullah. Khadijah dengan penuh cinta menjadi orang yang pertama kali mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, dan dengan kasih sayangnya menemani Nabi Muhammad SAW saat ketakutan menerima wahyu pertama. Khadijah juga senantiasa menghibur kesedihan Rasulullah saat teringat akan ayah bundanya yang sudah tiada. Dalam perjuangan menyebarkan Islam, Khadijah rela kehilangan harta. Saudaraku, persoalan sosial di masyarakat Makkah. Konsentrasi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di Makkah lebih ditekankan pada ajaran mengesahkan Allah dan membenahi akhlak kaum Quraisy. Ajaran ini diberikan kepada kaum Quraisy karena kondisi saat Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kondisi masyarakat Quraisy Mekah dalam keadaan jahiliyah. Mereka menyembah berhala, bintang-bintang, roh nenek moyang, dan lain sebagainya. Dalam dakwah mengesahkan Allah, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingatkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Semua benda yang disembah oleh kaum Quraisy hanyalah makhluk ciptaan Allah yang tidak patut disembah. Hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah dan meminta perlindungan dan pertolongan. Allah menyampaikan ajarannya melalui orang-orang terpilih dan menerima wahyu Allah melalui malaikatnya. Merekalah yang disebut Nabi atau Rasul, yang bertugas mengajarkan manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi segala kejahatan, memiliki akhlak yang mulia dan tidak menyekutukan Allah. Semua ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW di Makkah menekankan pada perubahan cara hidup jahiliyah menjadi cara hidup yang baik dan sesuai ajaran Islam. Salah satu contohnya dalam menangani permasalahan yang ada di antara kabilah atau kaum, maka Nabi Muhammad SAW melarang dengan cara pertumpahan darah. Cara main hakim sendiri yang sering dilakukan kaum Quraisy juga dirubah dengan cara pembentukan dewan hakim yang akan memutuskan dengan adil. Kehidupan kaum Quraisy yang selalu berpoya-poya, merendahkan kaum miskin, budak dan kaum perempuan secara bertahap dirubah oleh Rasulullah. Ajaran Islam telah merubah kebiasaan kaum Quraisy yang tidak peduli pada kaum miskin menjadi kaum yang peduli dengan kemiskinan dan kekurangan orang lain. Ajaran Islam juga menghapuskan perbudakan yang ada di dalam tradisi kaum Quraisy. Islam juga melalui surah Al-Ma'un mengajarkan kaum Quraisy untuk tidak menghardik anak yatim dan memberi makan kaum miskin. Selain itu, Islam juga mengajarkan kaum Quraisy untuk menghormati sesama tanpa memandang harta, kekayaan, jabatan maupun jenis kelamin. Saudaraku, kedudukan perempuan di masa jahiliyah hanyalah dijadikan pemuas nafsu belaka. Namun Islam mengangkat derajat kaum perempuan. Ajaran Islam telah menempatkan perempuan sebagai manusia yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam hak waris, hak berpendapat, hak mengajukan perceraian, dan lainnya. Semua ajaran yang disampaikan Rasulullah secara bertahap telah merubah kehidupan yang penuh kegelapan dan kebodohan menjadi kehidupan yang manusiawi dan berakhlak mulia. Dalam melakukan dakwahnya, Rasulullah juga selalu dibantu oleh
keluarga dan para sahabatnya. Antaranya adalah sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat lainnya. Mereka telah memberikan harta kekayaannya untuk tujuan penegakan ajaran Islam. Harta mereka digunakan untuk membantu fakir miskin, memerdekakan budak, dan berbagai kepentingan Islam lainnya. Mereka juga tidak segan-segan memerdekakan budak yang dimilikinya. Bahkan beberapa sahabat membeli budak-budak yang sedang disiksa dan dianiaya oleh tuannya untuk kemudian dimerdekakan. Sahabat Abu Bakar contohnya. Ia adalah salah satu sahabat yang paling banyak memerdekakan budak. Dengan berbagai bantuan para sahabat dan keluarga Rasulullah, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan ajaran Islam dan memperbaiki permasalahan sosial di Mekah dapat dilakukan dalam waktu yang tidak lama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, berkahi